sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat, bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia supaya mengenali. Harusnya kita ini berakhlak, bersifat sifatnya Tuhan, bukan bersifat berakhlak seperti hewan, bukan berakhlak seperti setan. Ya. Karena hakikatnya yang di luar-luar itu kan pancaran daripada diri kita sendiri. Ya? Kalau pian masih takut hantu, berarti pian ini masih Soalnya di dalam qalbu tidak mungkin terisi dua jenis. Kalau inyak ke dunia, berarti kada ada tempat untuk Tuhan. Kalau isinya penuh Tuhan, kada ada tempat untuk dunia. Pian ini sendirian kah? Di dalam hutan kah? Sedang ada masalah kah? Pian ini tetap merasa tenang, tetap merasa nyaman, tetap merasa bahagia karena pian beserta Tuhan. Oleh sebab itu para wali itu tidak mempunyai ketakutan di dalam karena para wali itu selalu beserta Tuhan. Ya Allah, paham gak pian? Jadi wali itu mudah, ya. Jalannya sudah ulun padahkan wadah pian. Wali itu mudah, ya. Tapi tanggung jawabnya. Jadi harus dirubah dulu. Kita punya sholat kayak apa?
Jangan berburuk sangka dengan Tuhan. Sudah sekian tahun saya sholat, hidup saya masih menderita. Nah, ayo baiki supaya kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Dunia bukan tujuan kita. Percaya kakak ada pian. Pian ini nah ditungguin emas, ditungguin mobil, ditungguin uang itu nah 1 miliar umpama. Dipenuhi kekayaan pian ini, hati pian kada bisa tenang. Percaya ulun. Yang membuat hati kita tenang ketika kita bersama Tuhan. Dan bujur. Makanya ulun pesan, kalau sudah piannya belajar di ilmu ketuhanan ini, pian ulun pesan jangan khawatir masalah rezeki. Baiki sholat pian aja. Jangan ditinggalkan. Yang bujur-bujur sholatnya. Dalam sholat syariat harus ada sholat thorikohnya. Di dalam sholat thorikohnya harus ada sholat hakikatnya. Di dalam sholat hakikat harus pian bertubuh Tuhan. Bukan mengaku jadi Tuhan ya. Paham gak pian? Pian nah sudah sekarang dibuka nih rahasia. Pian kemana-mana itu nah. Kan berbismillah kalau luar rumah bismillah. Naik motor bismillah. Bekerja bismillah. Beserta Allah kah kada? Pian nah kayak gitu pertanyaannya. Karena zikrullah, zikir, ingat kepada Allah itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar lafaz, bukan sekedar pujian, bukan sekedar yang keluar dari lisan. Pian begancangan la ilaha illallah bertemu dengan setan juga. Kenapa pian berhemat la ilaha illallah, hati pian rigat masih kotor. Zikrullah itu mengingat, bukan dengan lisan. Kalau belisan itu tujuannya untuk mengingatkan jasad supaya ingat lawan Allah. Itu dizikirkan, itu dilafazkan, tujuannya nang kayak itu supaya jasad ini nah beringat sama Allah. Tapi kebanyakan apa? Orang berzikir tapi tujuannya mengingatkan jasad kepada Tuhannya, nyatanya hatinya kemana-mana. Nah kayak itu. Kalau pian ini nak berdiam tapi beringat pian, hati pian duduk kah, berdiri kah, bebaring kah, guring kah, pian beringat nah lawan zatnya. Itu sama aja pian juga sudah dikatakan zikrullah. Jadi bukannya harus dilafazkan, bukannya harus dilisankan. Nah kayak itu boleh, tapi harus tahu ilmunya. Jangan jangan orang berzikiran kok malah kesurupan. Bisa kah guru? Bisa. Lisannya kemana, hatinya diisi apa. Nah ini kayak itu. Berangkat ke majelis, nah tujuannya apa? Mudah-mudahan rezekiku lancar kena pulang dari majelis. Kada percaya lawan Tuhan, ya Allah. Mohon maaf aja. Kalau rezeki sepele bagi Tuhan, pian kada usah minta. Repot amat pian nih. Jadi orang repot amat. Kita ini punya Tuhan. Tuhannya dunia, rajanya akhirat. Yang mempunyai kekayaan. Ya Allah, dekat itu aja. Nyaman hidup pian. Nah, pulang malam bersolawatan, pulang dari sini banyakin zikir malam tenang. Bangun malam di sepertiga malam, istighfar, taubat sama Tuhan. Dekati Allah yang mempunyai dunia, yang mempunyai akhirat. Jangan minta apa-apa. Hidup ya nanti dibaiki. Nah kayak itu.
Artinya pelajaran ini tadi setelah kita ketahui supaya kita bisa berbaik sangka lawan Tuhan setelah sholat, ya, karena sholatnya sudah benar. Selama ini kada benar sholat kita, kayak apa kita mau dibaiki Tuhan? Hanya menggugurkan kewajiban ini lah, ya. Secara syariatnya digugurkan, sholat tarekatnya kada digawi, sholat hakikatnya kada digawi, inyak sholat kada bertubuh tuh Tuhan. Artinya inyak nih nah ke masjid, zohirnya bersih, batinnya muhadas, bajunya bersih dari najis, hatinya najis, syirik. Ketemu Tuhan kah kada? Ada. Biar pian nih sholat di Mekah, Madinah gin, kada bisa pian bertemu nang kayak itu caranya. Paham gak pian? Lalu pesan ulun juga nang kayak itu, baiki hati kita nih nah, yang rikat-rikat bersihi, karena kada bisa paham modnya hati ini rigat kotor. Bersihi pian hidup nih kayak apa, tujuan piannya apa, hidup seharian nih tadi nah, pian tujuan piannya apa, cari makan kah, begawi kah, atau ibadah kah? Nah kayak itu, merenung setiap hari itu juga perlu, setiap hari kita akan menuju kepada kepastian untuk berpulang ke rahmat tuh, ya kah? Itu pasti. Kalau sampai kita takut, mati nah kita takut, artinya ada masalah dengan sholat kita, ada masalah dengan hati kita, ada masalah dengan amal kebaikan kita. Jadi ketika kita hidup, persiapkan amal ibadah untuk kepulangan kita. Jangan hanya menyiapkan kehidupan kita yang sudah dijamin Allah Ta'ala. Kebanyakan nang kayak itu sudah dijamin Tuhan, kita repot nih nah, ngurusi hidup ini. Aku pengen ini, aku pengen begitu, aku pengen punya ini, harus punya itu. Nah kayak ini nah, coba pian nih hidup aja sudah alhamdulillah. Pian jadikan manusia nih alhamdulillah, jadikan kucing kayak apa? Nah, paham gak pian? Jadi manusia ini yang paling sempurna penciptaan tuh, harusnya kita alhamdulillah loh. Bukan diucapan, harus dijohirkan melalui perbuatan, dinyatakan. Alhamdulillah bukan hanya di lisan, harus dibuktikan melalui ibadah. Ibadah yang baik. Yang baik nang kayak apa? Mengaji dulu, berilmu dulu, baru beramal. Kada sia-sia. Sholatnya 70 tahun, kada megang ilmu ini ya sia-sia. Sering saya katakan, yang penting sholat, diterima kada diterima urusan Tuhan. Nah, nyaman bujur pian nih. Nah kayak gitu berarti kadang ngaji pian nih. Nah, orang kita berdiri mengakui kita yang sholat aja kada diterima, sudah syirik. Ya kalau nah kayak itu. Oleh sebab itu hidup, jangan repot. Baiki ibadah pian, nanti dipermudah semuanya. Kada bisa, kada usah pian nih minta-minta. Tuhan ndak suka kayak gitu. Artinya pian ini meragukan Tuhan. Pian ini hidup dihidupkan, di dunia diberi bumi, rezeki pekerjaan diberi, masih aja tidak boleh mempunyai sifat serakah, ya. Kalau dunia lihat ke bawah, sering saya katakan adalah pian punya motor alhamdulillah,
yang lain masih bersepeda. Yang bersepeda alhamdulillah, yang lain masih berjalan batis. Berjalan batis alhamdulillah. Nggih. Yang ngesot banyak. Yang ngesot alhamdulillah. Yang sekarat banyak. Yang sekarat juga alhamdulillah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.